Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Martisa SPDM Home. Saya merupakan dosen tetap pada program studi Sastra Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo. Saya bertugas sebagai dosen pada program studi bahasa Inggris sejak 1 Juli 2017 pada saat saya menerima SK saya dari Dikti dengan nomor 75.A2.3/KP/2017. Program studi sastra Inggris, saya diamanahi beberapa mata kuliah yang sesuai dengan bidang ilmu saya. Di antaranya Basic Writing, Academic Writing, Translation and Interpreting 1, Translation and Interpreting 2, Sociolinguistic and Psycholinguistic. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Translation and Interpreting 1, sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD-UKTPT, terutama khususnya bidang pengajaran. Jadi ini adalah RPS yang saya gunakan untuk mata kuliah rencana Translation and Interpreting 1, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa dan mereka tidak dapat mengampu mata kuliah selanjutnya, yaitu Translation and Interpreting 2 apabila belum menyelesaikan ataupun tidak lulus pada mata kuliah ini. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah 2 SKS yang dapat diampu oleh mahasiswa ketika mereka berada di semester 3. Adapun capaian pembelajaran program studi untuk sastra Inggris adalah: 1. Kemampuan menerapkan pengetahuan bahasa, sastra, dan budaya Inggris. 2. Kemampuan mengidentifikasi dan merumuskan serta memecahkan masalah-masalah di bidang sastra, budaya, serta bahasa Inggris. Yang 3. Mampu berkomunikasi secara efektif. Dan yang keempat, mampu memahami sastra, budaya, dan bahasa Inggris dalam konteks sosial dan budaya. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran untuk mata kuliah Translation dan Interpreting 1 adalah: yang pertama, menguasai konsep-konsep dasar ilmu penerjemahan baik secara tertulis dalam hal ini translation maupun secara lisan atau biasa disebut dengan interpreting dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Yang kedua, menguasai metode-metode yang digunakan dalam proses penerjemahan. Kami tim teaching itu menggunakan metode penerjemahan oleh Peter Newmark yang terdiri atas 8 metode. CPMK yang ketiga adalah menguasai teknik penerjemahan dalam teknik-teknik penerjemahan. Dan yang keempat adalah memahami peranan domestication and foreignization dalam proses penerjemahan, serta memiliki kemampuan dasar tentang kebudayaan Inggris yang berkaitan dengan ilmu penerjemahan. Adapun deskripsi singkat dari mata kuliah ini adalah: mata kuliah ini membahas tentang seluk-beluk penerjemahan baik secara tertulis atau translation maupun secara lisan atau interpreting, serta peran penting unsur budaya dari bahasa sumber maupun bahasa target dalam proses penerjemahan. Untuk semester ini, saya beserta Bapak Pak Dr. Lasso yang mengampu mata kuliah ini. Dan mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi kami, di mana berdasarkan hasil tracer study, kami memperoleh data bahwa banyak mahasiswa
dan alumni yang bekerja sebagai penerjemah. Bukan saja alumni, tapi ketika mereka masih menempuh perkuliahan, mereka sudah mulai bekerja dengan menerima terjemahan-terjemahan dari beberapa pihak. Sehingga kami memutuskan bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti untuk program studi sastra Inggris. Adapun bahan kajian atau materi pembelajaran yang diajarkan pada semester ini yang kami kemas agar dapat disampaikan ke dalam 14 kali pertemuan efektif plus 2 kali ujian yaitu mid semester dan final semester. Yang pertama adalah teori dasar tentang translation and interpreting. Yang kedua adalah metode-metode penerjemahan dalam berbagai teks, baik berorientasi pada bahasa sumber maupun bahasa sasaran menurut Peter Newmark. Yang ketiga adalah teknik-teknik penerjemahan menurut Molina dan Albir. Yang keempat adalah ideology of translation, apakah itu foreignization maupun domestication. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis interpreting atau penerjemahan secara lisan. Selanjutnya adalah kode etik penerjemahan lisan, mode penerjemahan consecutive, simultan, and side translation. Yang kedelapan adalah setting dari pengalih bahasaan secara lisan, dan yang terakhir adalah kualitas penerjemahan lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Good, ma'am. Alhamdulillah, ya. So, welcome to Translation and Interpreting 1 class. So, this is our second meeting, ya. Before I start, I just want to remind you that you need to take care of your health, particularly in this pandemic. Stay on your masker, stay away from friends, ya. Kita harus menjaga jarak karena kesehatan itu sangat penting bagi kita. Oke, so jadi karena ini adalah pertemuan kedua, jadi saya langsung saja pada materi perkuliahan kita hari ini. So let me share the screen. Baik, apakah screen saya sudah tampak di gadget Anda? Sudah, ma'am. Oke. Yes, ma'am. Okay, very good. So, oh yeah, don't forget to fill the attendance list. Saya akan bagikan Google Form-nya di chat box. Jadi Anda mengisi Google Form-nya kehadiran Anda di chat box nanti ya. Dan alamat Translation and Interpreting 1. Last week we have talks about the lecture contract. We also talk about the basic difference between translation and interpretation. Dan kita juga membahas tentang istilah-istilah source language and target language. Sebelum kita masuk pada materi, ada yang masih ingat apa perbedaan translation dan interpretation? Atau siapa itu ya? Saya, ma'am, Ismail. Ismail, oke, silakan Ismail. Kalau interpreter dia, ma'am, translator orally. Sedangkan translator itu translate the written text. Okay, very good ya. So the differences between translation and interpretation adalah translation, you replace the message from the one language to another language through written form. Jadi kita menerjemahkan itu secara tertulis.
In other hand, interpretation itu kita translate or replace message from one language to another language orally, secara lisan. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini atau tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah the first one, students are able to mention 8 types of translation method based on Newmark theory. Jadi kalian diharapkan bisa menyebutkan 8 jenis metode penerjemahan berdasarkan teori dari Peter Newmark. The second objective is students are able to explain the differences between translation method emphasized on source language and translation method emphasized on target language. Di sini kalian bisa memisahkan mana metode-metode penerjemahan yang fokus kepada bahasa sumber dan mana metode-metode penerjemahan yang fokus kepada target language atau bahasa sasaran. And the last, diharapkan mahasiswa itu bisa menerjemahkan teks dari bahasa sumber ke bahasa sasaran menggunakan metode komunikatif. Jadi itu adalah CPNK atau learning objective yang kita harapkan bisa dicapai pada pembelajaran kita hari ini. So, what translation method is? Apa sih metode penerjemahan itu? Khususnya metode penerjemahan yang dipropose by Peter Newmark. Jadi Peter Newmark ini adalah salah satu expert di bidang penerjemahan, di mana dia membagi metode-metode penerjemahan, khususnya penerjemahan secara tertulis itu menjadi 8 bagian. Nah, apa sih metode penerjemahan itu? Ada yang bisa baca? Yang di screen? Tapi cukup jelas ya, maksudnya terang ya, kalian bisa membaca melalui gadget Anda apa yang saya share di sini? Yes, ma'am. Oke, siapa yang bisa membaca? What method of translation is? Ma'am. Reski Amal Wahdanian, silahkan. The method of translation is introduced by Newmark, 1998. Newmark states the importance of source language system and culture. On the other polar is focusing the importance of target language system and culture. Okay, thank you very much. Yeah, Yes, so the importance of source language system and culture on the other polar is focusing the importance of the target language system and cultures. It means that dalam bentuk penerjemahan kita harus memperhatikan yang namanya budaya. Apakah itu budaya bahasa sumber maupun budaya bahasa target. Because budaya dan bahasa itu adalah satu paket yang tak terpisahkan ya. Bahkan ada beberapa orang yang kadang mengatakan bahasa adalah bagian dari budaya atau budaya adalah bagian dari bahasa. Let's move to the method in translation yang telah saya jelaskan tadi atau saya sebutkan tadi ada 8 dan berbentuk V diagram. Kenapa disebut V? Look at the picture, look at the diagram. Ini modelnya seperti huruf V ya. Di mana yang paling kiri saya itu adalah metode penerjemahan yang emphasize on source language. Yang menekankan kepada bahasa sumber. Sementara di sebelah kanannya itu adalah TL emphasize atau fokus kepada target language. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa jenis-jenis metode penerjemahan yang fokus kepada SL emphasize itu ada 4. Yang pertama adalah word for word translation, yang kedua adalah literal translation, yang ketiga adalah faithful translation, dan yang keempat adalah semantic translation. Beda. Just the definition, ma'am.
Okay, yeah, just the definition. In which the short language word order in preserved and the word translated singly by their most common meanings out of context. Okay, thank you, Nur Zaida. So, word for word translation, the basic definition is when you try to translate a sentence from the source language to target language, the order, the order is similar to the source language. For Novita, halo Novita. Halo, Mem. Ya, bisa diterjemahkan yang nomor 4 ini? Mohon maaf, Mem. Di HP saya PT-nya nggak kelihatan. Oke, yang lain kalau begitu siapa yang kelihatan? Yang bisa melihat PowerPoint khususnya contoh nomor 4? Saya Siapa? Bilang kalau Anda mengatakan saya dengan namanya ya. Tidak nampak. Nur Zaida, Mem. Oke, Nur Zaida, silahkan. Juana Jamila tiket. Juana memberikan saya 2 tiket kemarin. Ya, menurut Anda apakah ini sudah berterima dengan kaidah bahasa Indonesia? Iya, Mem, karena saat diterjemahkan juga ke bahasa umpamanya bahasa Indonesia, orang yang membaca juga bisa memahami makna dari kalimatnya, jadi bisa berterima. Baik. Akan menerjemahkan sebuah teks dari bahasa Jawa ke bahasa Rusia. Ini contoh. Yang mana SL-nya, yang mana TL-nya? SL-nya Jawa, TL-nya Rusia. Oke, benar ya. SL-nya Jawa, TL-nya Rusia. Jadi ketika kita akan menerjemahkan, memindahkan pesan, mengalihkan makna, itu penerjemahan ya. Bahasa yang akan kita terjemahkan namanya adalah source language dan hasilnya adalah target language. Jadi itu harus kalian ingat ya, kan akan sering sekali mendengarkan istilah-istilah seperti itu. Nah, sebagai contoh, nah ini adalah salah satu jenis penerjemahan yang dijadikan apa ya namanya ini, semacam iklan atau pesan layanan masyarakat barangkali ya. Jauhi narkoba, bahasa Inggrisnya adalah hide drug. Ya, sebenarnya ini, ya saya mau tanya komentarnya deh. Ada yang bisa komentar tentang pesan layanan ini? Apakah sudah benar? Ataukah ada yang perlu diperbaiki atau salah total? Salah. Ya? Salah, Mem. Masih salah, Mem. Mem. Ya, salahnya di mana? Itu kata hide. Hide artinya menyembunyikan. Masa Iya. iya menyembunyikan? Oke ya. Jadi jauhi itu seharusnya keep away, jangan hide. Jadi kesannya kita menyembunyikan drug, obat-obatan terlarang atau narkoba itu supaya tidak dilihat. Walaupun maksudnya kita paham bahwa kita jangan mendekati yang namanya drug atau narkoba. So that's why translation is very important, particularly kalau sudah menyangkut dengan society itu kita harus hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman makna ataupun ambigu, nanti itu juga tidak boleh. Ya, contoh lain. Ini ada
bakso bakar dan tahu bakar. Di mana tahu bakarnya kalau bakso bakarnya mungkin benar ya, grill meatball. Tetapi ketika dia mencoba menerjemahkan tahu bakar menjadi now burn. Ya, ini jelas salah ya. That's why again pay attention when you try to translate replace a message from one language to another language. Baik, kita lanjut. So this is adaptation. This is types of translation which focus on target language, and then the definition is this is the free form of translation, and it's used mainly for plays seperti komedi and poetry. The themes, characters, plots are usually preserved. The SL culture is converted to the TL culture and the text is rewritten. Adaptation itu kita menggunakannya ketika kita akan menerjemahkan, sesuatu yang berbau sastra, misalnya komedi, puisi, drama, itu boleh menggunakan adaptation. Karena kalau kita tidak menggunakan ini, nanti bahasanya itu cenderung kaku. Sementara dalam drama itu dibutuhkan keluasan kata-kata, kata-kata yang enak untuk didengarkan, yang menarik hati para pendengarnya. Itu salah satu daya tarik kita ketika kita ingin menonton atau membaca karya sastra. Sehingga penggunaan metode adaptation ini merupakan salah satu metode yang sangat cocok apabila kita ingin menerjemahkan karya-karya sastra tersebut. Itu yang kelima ya, atau yang pertama untuk metode penerjemahan emphasize on target language. Yang keenam, ada yang namanya free translation. Ada yang bisa baca pengertian dari free translation ini? Apakah suara saya kedengaran? Yes, ma'am. Ada yang bisa baca? Ma'am, Sofyan. Iya, silakan Sofyan. Free translation is it produces the target language text without the style, form, or content of the original. Bisa baca juga dengan contohnya? Yes, ma'am. Example, source language, flowers in the garden. Target language, bunga-bunga yang tumbuh di kebun. Okay. So, free translation is produce the target language text without the style, form, or content of the original. Jadi kita bebas untuk menerjemahkannya. Contoh, bunga-bunga di kebun, the flower in the garden, itu source language-nya, itu akan kita terjemahkan menjadi bunga-bunga yang tumbuh di kebun. Seperti itu. And then, idiomatic translation. In idiomatic translation, it reproduces the message of the original but tends to distort nuance of meaning by preferring colloquialism and idioms where these do not exist in the original. Nah, jadi idiomatic translation itu kita menerjemahkan idiom dengan idiom yang lain juga. Misalnya, I don't have my eye on you. Kita bisa ganti dengan I don't remember you. Atau contoh lainnya adalah my head is strong. Menjadi I am stubborn. Keras kepala. That's idiomatic translation. And the last, yang terakhir adalah communicative translation.
Pengertiannya, this method displays the exact contextual meaning of the original text in a manner where both content and language are easily acceptable and comprehensible to the reader. Dalam komunikatif itu intinya adalah bagaimana hasil terjemahan itu bisa enak dibaca oleh para pembaca, lebih komunikatif. Contoh, beware of dog diterjemahkan dengan menggunakan communicative translation menjadi awas anjing galak. Nah, beware of dog itu kalau kita mau mengartikannya secara harfiah adalah hati-hati dengan anjing. Tetapi di Indonesia ditambahkan dengan galak. Karena kalau anjing yang tidak galak itu kita biasa melihatnya ya. But ada kata beware of dog, itu hati-hati ada anjing galak berarti. Tidak perlu menambahkan kata vicious. Vicious itu galak ya. Dengan kata beware of the dog saja kita sudah paham berarti anjing yang ada di sini di dekat papan pengumuman itu ya itu galak. That's communicative translation. Actually there are still a lot of examples of the method of translation dan example, tetapi saya hanya memberikan beberapa saja di slide ini. Kalian bisa mencarinya ataupun ada di buku yang sudah saya share ya. Di buku Rudi Hartono itu sudah ada jenis-jenis translation dan juga penjelasannya beserta contohnya. So, we come up to the conclusion. Ada yang masih ingat jenis-jenis metode atau penerjemahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Dua dulu deh, satu orang bisa dua. Siapa yang masih ingat? Dari tadi yang pertama apa, kedua apa? Dua dulu, siapa yang masih ingat? Ini, Mem. Nur Alia, dua. Yang satu dua dulu, silakan Alia. Yang pertama itu ada word translation. Yang kedua itu ada literal translation. Boleh mau menambahkan? Boleh? Yang ketiga itu faithful translation. Yang keempat itu semantic translation. Oke, jadi itu adalah, thank you, that's correct, Alia. That is types of translation, method of translation that emphasize on source language. Kita ada sisanya 4 lagi, ada yang bisa? Ini, Mem. Diajeng, silakan. Ada adaptation, ada free translation, idiomatic translation, and communicative translation. Okay, very good, Diajeng. Thank you for the response. So, based on Peter Newmark theory, they are word-for-word translation, literal translation, faithful translation, semantic translation that emphasize on source language. And then the other one that's emphasized on source language, target language I mean, yeah, is adaptation translation, free translation, idiomatic translation, and communicative translation. Chapter 3 of the Introduction to Translation book. Ya, di buku itu ada chapter 3 yang membahas tentang teknik of translation. Jadi beda, ada metode, ada teknik. Apa bedanya metode? Jadi tugasnya ini tolong diketik, nanti dikirimkan ke grup saja ya. Jadi diketik dan dikirimkan di grup minggu depan, deadline-nya minggu depan itu semuanya sudah bisa mengirimkan. So, today we have learned 8 types of translation method